Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, bahagia. Balik lagi bareng saya, Edvan M. Kautsar, di sebuah channel yang insya Allah akan selalu memberimu inspirasi, motivasi, dan juga semangat biar tambah sukses dan tambah hebat. Dan pada kesempatan kali ini, saya mau ngajakin teman-teman buat memahami tentang pentingnya diri kita untuk tidak menjadi seorang parent atau orang tua yang toksik bagi anak-anaknya, yang justru akan merusak masa depan anak di masa yang akan datang. Nah, jadi buat parent semuanya yang kira-kira membutuhkan ilmu ini, pastikan Anda nonton video ini sampai selesai. Dan juga saya mau ngajak teman-teman semuanya buat ikut program sedekah dan program wakaf bareng saya, yaitu program wakaf karpet masjid yang akan kita bagikan ke masjid-masjid. Untuk info lebih lanjut, cek aja kolom deskripsi atau Instagram saya @edvanmkautsar. Dan juga bagaimana kita bisa bersedekah setiap hari Jumat, sedekah makanan di waktu subuh sampai sore bersama @nasi viral tasik. Cek aja Instagramnya di @nasi viral tasik. Agar kita semua menjadi ahli sedekah, karena guru saya bilang, Pan, kalau kamu mau jadi orang kaya raya, jangan pernah meminta jadi ahli kekayaan atau jadi orang kaya. Tapi mintalah untuk jadi ahli sedekah atau orang yang senang gemar bersedekah. Kenapa? Karena orang kaya belum tentu rajin bersedekah. Tapi orang yang rajin bersedekah nggak mungkin dia nggak kaya. Ya gimana dia mau sedekah kalau dia nggak kaya? Jadi pasti Allah kasih kekayaan. Oke, mari kita bahas tentang pentingnya diri kita untuk tidak menjadi orang tua atau parent yang toksik. Kita pahami dulu apa makna dari toksik. Toksik itu racun, ya. Racun yang terkadang orang meminum, memakannya, tapi nggak sadar kalau itu adalah racun. Orang nggak sadar kalau itu akan menghancurkan, ya, atau membinasakan dirinya. Nah, dulu di video-video sebelumnya saya udah pernah bahas tentang bagaimana kita tidak menjadi seorang yang toksik bagi orang di sekitar kita. Kemudian ciri-ciri orang yang toksik apa aja itu juga bisa teman-teman cek. Dan video kali ini bagaimana kita sebagai orang tua tidak menjadi orang tua yang toksik yang akan meninggalkan luka-luka mendalam di dalam hati, perasaan, pikiran anak yang bisa meledak suatu waktu, bahkan bisa membuat kita diabaikan, tidak diberikan kasih sayang, dicuekin ketika si anak sudah dewasa dan kita sudah menjadi seorang kakek atau nenek, alias sudah menjadi orang tua. Nah, mari kita langsung bahas ke poin yang pertama, yaitu orang tua yang toksik, mereka selalu mengutamakan kebutuhan dirinya sendiri dibandingkan kebutuhan anak. Jadi kayak kalau misalnya beli segala sesuatu, memutuskan segala perkara di dalam segala sesuatu, ya, kemudian juga mengambil kebijakan di dalam rumah tangga, seringkali selalu mengutamakan kebutuhan dirinya sendiri. Dia tidak mempertimbangkan kebutuhan dan perasaan anak. Dia tidak memikirkan dampak apa yang dialami anak dari apa yang dia lakukannya. Ya, misalnya dalam ngajakin anak buat jalan keluar, kita memprioritaskan kebutuhan diri kita. Ya, lupa bahwa anak punya hak untuk kita bahagiakan. Anak punya hak untuk kita bisa berikan apa namanya, kebahagiaan, ya, kesenangan. Termasuk juga ilmu, termasuk juga dalam penggunaan peralatan di rumah. Ya, seringkali kita sibuk mengutamakan diri sendiri. Nah, itu adalah ciri orang toksik yang pertama. Yang tingkat paling rendah, ya, nomor satu. Yang kedua, banyak orang tua yang tidak dapat memperlakukan anaknya dengan baik. Dimulai dengan hal-hal yang mendasar, seperti misalnya rasa hormat. Orang tua banyak kok yang pengen dihormati, tapi dia sendiri lupa menghormati anak, ya. Dan orang tua sering minta anaknya buat sopan pada dirinya, pada tamu, pada tetangga, dan lain-lain, tapi orang tuanya sendiri nggak sopan. Orang tua nggak suka anak naikin kaki ke meja, tapi orang tua main handphone, kakinya ke atas juga, ya. Kemudian juga soal, ya, hal-hal yang penting seperti itu, ya, hal-hal yang mendasar yang seringkali kita larang anak untuk melakukan, tapi kita sendiri melakukan. Dan si anak tidak diperlakukan dengan baik. Ketika anak ngajak kita buat ngobrol, dia sedang menceritakan kisah serunya di sekolah, kisah serunya bersama anak-anak di lingkungan rumah, kita seringkali tidak fokus mendengarkan. Kita cuma selewat-lewat aja. Hati-hati orang kayak gitu, nanti kalau dia udah gede, dia nggak mau lagi ngomong curhat sama kita. Karena kita nggak tahu dia bergaul sama siapa,
teman-temannya siapa. Akhirnya kita nggak tahu. Kenapa? Karena dia tidak menemukan kenyamanan saat dia sharing ngobrol sama diri kita. Yang kedua, dampak berikutnya yang ngerinya adalah ketika kita sudah dewasa, ketika dia sudah dewasa, dia nggak mau dengerin kita. Jadi berbalik gitu loh. Ya, jadi itu yang kedua, tak dapat memperlakukan anak dengan baik. Yang ketiga adalah sulit mengendalikan emosi. Banyak orang tua yang sulit mengendalikan emosi, cenderung bereaksi berlebihan dan dramatis. Jadi drama gitu, berdrama ketika anak melakukan kesalahan. Padahal kesalahan sepele, tapi orang tuanya meledak-ledak, impulsif, dan bahkan kadang melakukan kekerasan. Ini ngeri nih. Ngeri. Kenapa? Karena ini membangun alam bawah sadar anak untuk menjadi seorang yang emosian. Membangun alam bawah sadar anak untuk menjadi anak yang nggak santai gitu, tapi impulsif, meledak-ledak. Nah, ngerinya ini ketika kita sudah dewasa, dia sudah dewasa, kita dimarah-marahin terus sama anak. Saya sering banget menemukan orang tua yang galak ketika si anak waktu kecil. Ketika si anak udah kuliah, orang tuanya udah nggak berani sama anak. Anaknya udah jauh lebih dahsyat emosiannya, galaknya, parahnya gitu ya. Nah, dan orang tua seringkali juga kadang anak nggak salah tetap dimarahin, itu yang ngeri tuh. Ya, jadi dimarah-marahin itu meninggalkan bekas luka. Trust kepada orang tua bakalan turun. Ya, kemudian juga ketika melihat muka orang tua tuh nggak nyaman, makanya dia nggak bakalan nyaman di rumah. Dia akan mencari kenyamanan-kenyamanan lain di luar rumah. Makanya ketemulah sama pacar, ya. Ketemulah nanti sama abang-abangan, kakak-kakaan. Ketemulah nanti sama orang-orang yang membuat dia nyaman di rumah sampai nauzubillah bisa berakhir di rokok, minuman keras, narkoba, pergaulan-pergaulan bebas, dan lain-lain. Nah, itu semua terjadi karena anak tidak menemukan kedamaian di depan kedua orang tua. Kemudian tipe orang toksik yang berikutnya adalah, orang tua yang toksik berikutnya adalah suka mengontrol anak berlebihan. Jadi terlalu ketat, ya, terlalu berharap banyak sama anak bahwa anak itu harus melakukan apa, ya, kapan, bagaimana caranya, itu benar-benar dibentuk sama orang tua. Akhirnya si anak terkekang. Seperti kita tahu ya, jangan manusia, hewan saja. Insting hewan ketika dia dikurung dan suatu waktu dia dilepas, apa yang dia lakukan? Wah, dia akan merasa bebas-bebasnya. Ya, dan dengan begitu akhirnya si anak nggak bisa lagi kita kendalikan ketika someday udah lepas dari kontrol kita. Nah, kemudian kitanya sebagai orang tua seringkali mungkin cenderung berlebihan tentang masalah pribadi anak. Jadi kita terlalu dalam tuh ikut campur urusan anak gitu. Ya, nah kita harus tahu, kita harus mengarahkan, tapi jangan menghakimi. Nah, orang-orang yang tua yang toksik itu terlalu sering menghakimi. Kita lanjut dulu ya sebelum nanti kita. Kemudian yang berikutnya, ini penting banget nih. Banyak orang tua yang selalu sibuk menyalahkan anak, teman-teman. Dia menyalahkan semua yang anak lakukan di dalam kesehariannya. Apa yang dilakukan anak di dalam hidupnya itu seolah-olah nggak pernah cukup buat si orang tua seperti ini. Dia selalu menyalahkan anak, tapi sayangnya selalu jarang mengapresiasi anak. Saya pengen bahas satu hal. Kenapa banyak anak-anak zaman sekarang keranjingan main games, kecanduan main games? Karena di dalam dunia games itu tidak ada paksaan, tidak ada judgement. Ya, ketika kalah nggak ada yang nyalahin. Ketika salah nggak ada yang nyalahin. Tapi ketika berhasil, dia dapat award. Ya, dia naik level lah, dia dapat opsi item lah, segala macem lah ya, yang games-games. Dia dapat award, dapat prize. Nah, di dalam kehidupan nyata sama orang tuanya, ketika dia berjuang dia tidak dihargai, ketika dia salah dia disalahkan, dimarahi, bahkan ditekan, ya. Kemudian yang ketiga, ketika menang, ketika berhasil, orang tua lupa memberikan prize. Makanya anak lebih nyaman bermain video games. Ini menjadi sebuah pelajaran nih untuk semua orang tua bahwa ya kita harus gitu. Jangan cuma ngajarin anak untuk mengucapkan tolong, terima kasih, mohon maaf, tapi kita pun harus melakukan itu. Jangan sampai anak itu, ya walaupun nggak usah berlebihan ya, secukupnya. Jangan sampai anak itu anti mengucapkan tolong, mengucapkan terima kasih, mengucapkan maaf ketika dia berbuat, mengucapkan terima kasih ketika apresiasi. Jadi intinya adalah jangan terlalu sering menyalahkan anak. Anak itu nggak pernah tahu
mana yang benar, mana yang salah, ya. Kitalah yang harus memberitahu mana yang benar dan mana yang salah. Kita yang lebih dulu yang harusnya lebih dewasa. Ketika anak drama, kita harusnya yang nggak drama, kita yang harusnya menenangkan dia gitu. Tapi kan orang tuanya sering drama ya, anak jadi korban, akhirnya jadi pelaku drama juga. Oke, kita masuk ke poin berikutnya adalah banyak orang tua yang sering mempermalukan anak. Jadi orang tua seperti ini dia memarahi, memaki, merendahkan, bahkan memukul anak di depan teman-temannya sehingga si anak menjadi sangat malu. Kalau udah kayak gini, kemana lagi si anak meminta perlindungan? Orang tuanya sendiri sudah menghakimi dia di depan banyak orang. Permalukan. Dan itu akan membekas. Dampaknya apa? Dampaknya anak akan menjadi anak yang gagap, akan menjadi anak yang pemalu, nggak berani tampil, nggak pede. Ya gimana mau dia mau pede? Orang tuanya sendiri bahkan tidak percaya dan mempermalukan dirinya. Apalagi orang-orang di luar sana. Banyak orang anak yang pemalu, nggak mau tampil, bahkan cenderung ekstrim introvert, itu terjadi ya karena sering dibentak, sering dipermalukan, ya. Bahkan dampaknya itu tadi gagap. Kenapa? Karena synapse di otaknya udah putus, sering dibentak-bentakin sama. Dan ingat teman-teman, orang tualah yang membentuk anak. Jadi kalaupun ada kalimat, ya saya setuju dan agak kurang setuju sih sebenarnya dengan kalimat ini. Mengatakan bahwa anak itu nggak pernah salah. Benar sih, sekilas benar. Dan artinya kalau si anak itu nggak pernah salah, berarti kalau si anak berbuat kesalahan, orang tuanya yang salah, orang tuanya yang introspeksi. Gitu. Jadi kita harus banyak introspeksi dan harus terus belajar. Kenapa? Karena anak ini adalah amanah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa membukakan pintu surga untuk kita. Yang berikutnya adalah banyak orang tua yang bukannya mengapresiasi anak, bukannya bangga ketika anak berprestasi, berhasil melakukan suatu, berbuat suatu. Si orang tua toksik ini malah merasa bersaing dengan anak. Bukan hanya ia merasa benar, ia juga sedang merasa bersaing dengan anaknya. Alih-alih senang dengan keberhasilan anaknya, justru membuat anak down, mengabaikannya, dan merasa tak senang anak bahagia. Jadi, banyak orang tua yang kayak gini tuh. Ketika anaknya bilang, "Mama, aku mau usaha." "Usaha apa? Emang kamu bisa? Ini mana modalnya? Hah? Belajar dari mana kamu usaha?" Oh, direndahin. Diputus harapan. Hope-nya tuh dibuang gitu, dibakar, dihilangin, diinjak-injak. Makanya banyak anak yang hidupnya udah begitu-begitu aja. Giliran waktunya si anak kerja, orang tuanya maksa-maksa orang tua, maksa-maksa anak. Kamu di rumah aja tiduran mulu, kerja dong kerja. Padahal dia melakukan itu karena dampak orang tuanya yang sering memutuskan hope harapan dia. Nah, kita sebagai orang tua agar tidak toksik harus rajin-rajin membesarkan hati anak, membesarkan harapan anak, membesarkan impian anak. Kita harus menjadi leader, pemimpin, guru bagi anak kita sekaligus menjadi teman. Kenapa? Karena zaman sudah berubah. Anak-anak zaman dulu tahun 80, 70, 90, mereka bukan seorang generasi yang instan. Ketika dia pengen nonton TV aja, ya, dia harus nunggu setiap pekannya untuk menonton sebuah acara televisi. Misalnya zaman-zamannya Jin dan Jun, saya ingat banget tuh. Kita harus sabar nonton setiap malam Jumat. Ya, Tuyul dan Mbak Yul setiap malam Selasa atau malam Rabu saya lupa. Intinya kita harus nunggu sampai seminggu. Dan belum iklan, kita nggak bisa milih channel dengan banyak. Anak zaman sekarang beda. Apapun yang dibutuhkan ada di internet. Dia pengen nonton kartun, tinggal ketik di Google, di YouTube, muncul dengan mudahnya. Anak generasi sekarang generasi instan. Nah, kita yang generasi yang nggak bisa milih, generasi yang sabar, kita harus mampu mengendalikan diri kita, menguasai diri kita untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan zaman pada anak kita. Tidak perlu kita mengajari anak untuk hidup di zaman kita, tapi ajari anak untuk hidup di masa kini, sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, pada intinya adalah orang tualah yang membentuk pribadi atau kepribadian seorang anak. Nah, agar kita menjadi orang tua yang baik, kita harus sering mengosongkan gelas kita untuk belajar bagaimana dulu cara Nabi Muhammad SAW mendidik anak, bagaimana dulu para sahabat mendidik anak. Rasulullah itu sangat menjaga hati perasaan anak. Kenapa? Karena kalau sekali robek, sekali rusak, anak itu akan terngiang, terpendam di dalam hati. Contoh aja lah, coba
ketika SD misalnya. Ingat nggak kita pernah dimarahin sama guru kita? Ingat kan? Nah, pertanyaannya, apa yang kita ingat saat dimarahin? Marahnya, emosinya, atau nasihatnya? Marahnya, emosinya, betul? Sama, orang tua kita pun akan. Makanya seringkali kita sekarang hidup dengan apa? Dengan noda-noda yang pernah hadir dari orang tua kita di masa lalu. Yang pernah mengecewakan kita, menyakiti kita, itu akan merubah kepribadian kita. Nah, jangan sampai anak kita hidup, tumbuh, berkembang di dalam kekecewaan kepada orang tua. Jadilah orang tua yang benar-benar jadi idola bagi anak. Karena bagi seluruh anak, orang tua adalah role model terbaik. Bagi anak itu, orang tuanya pemabuk, ya itu yang paling keren. Orang tuanya sebelum balik ya, anak-anak yang sebelum balik ya. Orang tuanya pemarah, ya itulah yang paling keren. Bahkan saya pernah mendengar seorang anak yang terkejut ketika dia naik mobil sama tetangganya. Dan dia bilang gini, aku tuh baru tahu loh om, bahwa ternyata kalau nyetir mobil itu nggak perlu marah-marah ya. Kita bisa ketawa-tawa di mobil, kita bisa santai. Maksudnya gimana? Iya, karena selama ini kalau naik mobil sama ayah aku selalu marah-marah, semua dimaki, dia buka kaca, dia marah-marah, emosi, ngebut, ngegas, dan lain-lain. Bagi anak yang terbaik adalah orang tua. Sampai akhirnya dia menemukan di luar, oh ternyata nggak perlu marah-marah ya. Oh ternyata kita bisa hidup dengan baik dengan. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti kita akan bikin seri parenting yang lain yang mudah-mudahan bisa saya upload setiap hari Selasa. Dan buat teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat untuk seluruh parents yang ada di muka bumi, maka silakan untuk di like, komen, dan share ke berbagai platform. Dan buat teman-teman yang mau bertanya di kolom komentar, boleh ya. Yang mau menanggapi juga boleh. Agar apa? Agar nanti saya bisa jadikan bahan untuk jawaban di video-video berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk kembali ikut bersedekah bersama Nasi Viral Tasik serta berwakaf karpet. Cek aja di Instagram saya, Instagram @edvanmculture. Jangan lupa di follow ya. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk seluruh parents yang ada di Indonesia dan sekitarnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sukses, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak soleh, para penghafal Al-Quran, dan menjadi anak-anak yang mampu membukakan pintu surga untuk kita kedua orang tuanya. Tuliskan amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin di kolom komentar. Sampai jumpa. Mari berbagi kebahagiaan setiap hari Jumat kepada yatim piatu, duafa, dan mereka yang membutuhkan bersama Nasi Viral Tasik. Gerakan berbagi Nasi Viral Tasikmalaya. Kenapa berbagi makanan berat? Karena mereka yang sedang lapar langsung akan merasakan kebahagiaan saat perutnya terisi dan seketika doa akan terucap dari mulut mereka saat menyantap makanan itu untuk Anda yang bersedekah makanan kepada mereka. Tak heran, doa dan hajat kita menjadi cepat Allah kabulkan. Info lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera pada video ini.